jangkarnya. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan rilis lagi jerat. Kita coba buatkan biar memperkuat pengalaman Anda. Ini jerat jangkar guys. Hari ini jerat jangkar aja. Ini sudah saya persiapkan kayunya. Ini tiangnya ada 4, saya cari. Kita masang di pinggiran sawit sini. Tadi aku carikan di sini kayunya, hutan sini. Ini jangkarnya 4. Ini yang pendek-pendek, ini jangkar, untuk jangkar. Kita akan membawanya ke lokasi mungkin sekitar ini, kita bawa jangkarnya, kita pikul ini sekitar 200 meter dari sini. Ini pinggiran sawitnya, karena di sini hewannya di pinggiran sawit, dia keluar masuk mencari makan di sini. Jadi kalau kita bikin jerat, saya kasih saran jangan mencari kayu atau alat-alat jerat di seputaran lokasi yang tempat kita pasang, kita memasang. Kita harus mengambilnya dari jauh, karena kita menjaga supaya dia tidak mengenal bekas kita atau pasangan kita, karena hewan babi ini sensitif betul dengan bau manusia atau bekas manusia. Rombongan kera guys, banyak. Jadi kalau kita potong kayu di situ, cari kayu-kayunya di situ, itu bukannya nggak bisa kena, cuma agak lama. Ini kita harus bawa guys, lihat. Dari sana tadi turun gunung, naik gunung sebelah sana, baru tempat saya pasang jerat. Ini guys, tempat hewannya. Kayaknya kera baru hantam-hantam di sini tadi. Main keranya di sini. Makanya saya tidak memakai tiang karet, jadi saya pakai tiang biasa karena di sini banyak kera. Inilah ini yang tempat diacak-acak babi, itu ada masih bekasnya. Ini kadang-kadang babinya datang ke sini, mungkin jarak 2-3 malam datang. Ini danau guys, di sini banyak danau, air yang tertampung karena dibikinkan jalan di menyeberang anak sungai, jadi banyak. Di sini gabusnya bukan main, gabus yang hitam, kepalanya pendek itu, kehong kami bilang di sini. Ini banyak guys. Oke guys, itu tip pertama, kita harus bawa tiang jerat dari jarak jauh. Jangan cari tiang jerat atau alat-alat jeratnya di dekat tempat kita memasang. Kita masih jauh guys, nanti kita. Oke, kita lanjut. Ini sudah saya persiapkan lantai, cabangnya, terus bantalannya, kayu bantalannya. Kita akan pasang di sini guys. Jangkarnya ada di sini.
saya siapkan juga. Nah, ini tidak ada yang kita potong-potong di sini. Ini bersih jalannya di sini. Ini saya buktikan kalau jerat ini sebetulnya simpel guys. Penting kita sudah biasa. Mungkin karena kita kalau baru sih lama, atau videonya ini memang lama. Kalau sudah biasa, ini sangat simpel. Oke, tanah atasnya kita kumpulkan di samping untuk kita tutup lagi nanti. Oke, baru kita ambil tanah dalamnya, kita buang. Ingat, kita bikin lubangnya seperti huruf T. Ini ada akar di sini, kita potong semua. Oke guys, dan ini kita buang jauh-jauh, nggak usah di bawah, kita buang aja ke samping, tapi jaraknya tuh depa lah, ke arah semak-semak yang nggak dilaluinya. Nggak apa-apa, yang penting jalannya itu nggak ada hambatan, ya tidak ada kecurigaan. Nggak ada edit-editan, nggak dipercepat ini kerjaannya begini. Bikin lubang itu 20 kali 20 cm, satu jengkal. Nah, kan sudah terbentuk lubangnya 20 kali 20. Terus di sini kamar untuk kita simpan pemicunya, pemantiknya. Orang Dayak bilang klumpik, pesawatnya macam-macam lah. Pesawat. Nah, gitu. Ini kita pasang di sini guys, di samping. Soalnya kadang-kadang diinjaknya di sini enggak kena jerat kita, jadi kita agak jauh ke samping. Kita bikin, kita gali lah ke samping agak jauh. Jangan sembarangan. Kalau kita pasang di sini, kadang-kadang injaknya di sini. Kalau kita pasang di sini, jadi kita pasang ke sana. Ini kurang panjang karena tekstur tanahnya lembut. Kita ambil yang panjang. Kita coba yang ulin. Sana. Lihat, pakai dodos ya benar, sudah paling nyaman. Urusannya kalau pakai dodos kuat. Guys, di dalam guys, ini di bawah sudah posisinya. Oke, terbentuk sudah, kita buang saja ke samping sana. Itu kalau kena hujan hilang juga. Baru kayunya, ini yang kebiling 40 cm itu, coba lebih malah, tapi ini kan ditusuk ujungnya ke samping. Ambil sekitar 2 jari ke bawah, tusuk sekitar 2 jari dari pinggir lubang sini, tusuk. Jadi fungsinya ini main. Pelan lantainya di sebelah, di samping kita ambil separuh sebelah aja, sebelahnya ke tanah, bukan di tengah, bukan terlalu di pinggir. Ini jangan kena dinding, soalnya ide ini harus main karena kalau diinjak. Pas itu guys, rapi kan, sudah tertutup semua. Ini 40, 20 udah tahu. Ini talinya sudah kita persiapkan tadi. Nggak lama bikin ini guys, memang jerat ini jerat simpel kok. Ini jangan kita potong-potong, jangan kita ganggu-ganggu lokasi kita. Lagi kalau sendiri. Nah, ini pesawatnya guys, bikin begini aja enak aja bikinnya dari ulin
atau dari dahan kayu bisa yang ranting-ranting. Tarikan yang sangat kuat sekali. Saya berharap di sini ini lokasi baru. Mudahan nanti poin supaya ingat pohon-pohon ini. Jadi kita upload kalau kena. Jerat saya masih sedikit, jadi jarang kena. Nggak bisa tiap hari. Biasanya tiap hari kena. Kalau sudah jerat itu sudah di atas 40. Ini jerat saya baru sekitar 19. Tapi itu sudah poin 3, 4. Pasang ke bawah. Anda mengerti aja ini. Kalau nggak paham pemasangannya, lihat di tutorial yang lainnya. Sudah saya upload satu-satu. Jadi setiap pembuatan itu ada tutorialnya. Nah, ini pesawatnya tadi tarik, ini melingkar. Jadi kenapa saya bikin kayak pesawat begini? Ini sistemnya ditinggal. Kalau diinjaknya pesawatnya ini ya seperti inilah, biar jelas. Pesawatnya ini, nah, pesawatnya ini tuh tertinggal di bawah. Jadi walaupun di sini tuh sering hujan kan turun tanah dari atas, jadi lumpur di bawah. Atau di sini kalau kita bikin mati di tali ini naik ke atas, ini sering nyantol. Kalau sistemnya begini, diikat mati di sini, sering nyantol atau nyantol di tanah. Kalau di lubang ini sudah penuh tanah, sering hujan, itu nyantol Pak, teman-teman. Nggak bisa dia lepas. Jadi saya bikin begini, polos. Jadi kita bikin anting telinganya aja begini. Jadi kalau dia ke bawah narik, nah antingnya ini yang naik. Nih, ini di sini. Ada di tutorial yang lain. Itu rumus pertama. Jadi menggunakan ini. Jadi alangkah baiknya ini sudah paling bagus kami pasang. Kemudian posisi ini kita tajak keras-keras supaya diinjak kera ini enggak lepas. Soalnya kadang-kadang kera ini ganggu jerat kita, diganggu. Kita lewat bawah. Sini kita kumpul talinya kita urutkan seperti per. Nah, kita taruh di samping biar dia bisa main. Terus di ujung jangkar kita ikat, kita putar. Ini kalau bagus begini satu kali aja bisa, itu kita tetap bikin 2 kali biar lebih kuat. Begini ikatan jangkarnya. Jangkar ini panjangnya 1 depak, terus panjangnya terus diikat sekitar 20 atau 25 cm dari ujung itu, biar dia posisi nariknya begini lurus. Jadi kalau kena kayu begini nyantol akhirnya lengket. Nah, kita bahas kenapa kita mengandalkan jangkar. Karena jangkar ini paling kuat guys. Kalau kita mengandalkan tiang aja, tiang itu bisa patah. Kalau patah remuk ditariknya, apalagi babinya yang kuat yang besar, remuk. Kalau jangkar ini kita sudah persiapkan jangkar itu dari kayu yang kuat di bawah, cuma 1 depa aja. Nah, kalau tiangnya itu untuk penyentak saja, enggak terlalu berisiko, enggak terlalu perlu beban banyak. Kalau jangkar tiangnya, jangkar ini yang untuk nahan. Oke, daun-daunnya pun saya ambil dari jauh biar enggak mengganggu daerah sini, biar lancar urusannya. Nah, ini sudah tertutup lantai, baru kita timbun.
Nah, tanah tadi kita balik lagi ke sini, kembalikan. Kita taruhlah daun kering soalnya banyak. Nah, kita kasih tanah-tanah gembur nih di atasnya, hambur-hambur. Itu di bawah talinya kita kasih daun kering. Ini sudah rata guys, ini sudah nggak ada alasan babi memperhatikan ini. Nah, ini kan sudah bersih kan, kita bersihkan dulu kelilingnya soalnya kita gali lagi. Nah, ini coba Anda lihat, begini aja sudah nggak ada tanda-tanda ada jerat di sini. Ini tanahnya sudah kembali rata. Rata sama sana rata. Malah tanah atasnya tadi sudah kita kembalikan. Rata ini guys, sama injakannya yang awal. Baru kita pasang tali mataannya, kita ikat dari luar masuk ke dalam. Ini simpul tuh, nggak usah macam simpul, begini aja simpul seperti yang saya kasih tahu kemarin. Ikat simpul itu sederhana aja, dari lurus sudah kita bikin simpul ujungnya. Tinggal kita masukin ke bawah dari belakang mataan ini, dari belakang lingkaran. Ingat, nah jangan dari dalam jangan, dari luar, dari belakang lingkaran ini baru kita masukkan lewat atasnya masuk. Nah ini pun walaupun sekecil apapun kakinya tetap sampai. Tidak ada hambatan. Anda bisa lihat sekecil apapun. Kalau masih lengket, ayam hutan lengket ini. Kalau ayam hutan lengket karena dia ada tajinya, ada senjatanya itu, jadi lengket. Kalau sudah begini aja lengket ayam hutan. Makanya kita jangan salah mengikat, harus dari belakang ya, dari belakang lingkaran tali. Oke, ini galian kita ingat, ini batasnya. Posisi tali, lingkaran tali harus lebih besar dari lubang. Nah ini kan 40 cm lebarnya, biar kalau dia mau injak di posisi 20 cm ini kakinya sudah di dalam semua, jadi nggak ada alasan dia lepas begitu. Oke, kita tutup semua rapi-rapi. Ini jangkarnya ditutup ujungnya sama tali-tali di sana biar nggak kentara. Ini bagus, ini banyak daun-daun, jadi kita nggak repot-repot betul dari daun, aman untuk menutup. Oke, ini hampir selesai. Maaf agak panjang, tapi Anda nggak sia-sia mengikutinya, video panjang karena memang Anda yang ada niat untuk memasang jerat memang harus mengerti betul kan cara pasangnya. Jadi tuntun pelan-pelan. Ini mau jerat burung dasarnya begini, jerat kijang kalau kita pasang begini tambah jitu lagi, lebih paten. Kalau jerat kijang biasanya ya keluar rangka-rangkanya, atau kita pakai kulit kayu lah, itu masih keluar rangkanya. Kijang pun punya mata, dia bisa memperhati ini bahaya enggak. Jadi ya kena sih kena, jerat itu apapun yang penting bisa lepas itu kena. Cuma kadang-kadang ada yang lambat kenanya, ada yang cepat, itu aja masalahnya. Kalau Anda untuk usaha tempat Anda banyak, alangkahnya yang kita lebih bikinnya lebih hati-hati. Ini kita samarkan dengan begitu. Oke, ini daun-daun hancur kita taruh di tengahnya, yang bekas injakannya dari tempat lain. Oke guys, apa masalahnya lagi? Ini sudah paling gitu, sudah jeratnya nggak ada sama sekali nampak yang lain-lain. Oke guys, itu tips sementara. Oke, sekarang kita lihat posisi jangkarnya di bawah sana, malah kelihatan ujung sana. Itu jangkar kayu. Nggak apa-apa karena di sana sudah agak semak-semak melintasi di sini.
sini sudah nggak kelihatan sama sekali. Ini jalannya, ini bekas kakinya. Dan ini talinya, ini sangat kuat sekali. Tuh, kita lihat. Talinya itu tiangnya. Nah, posisi tali ini harus panjang guys. Bagus tuh 2 depa tali kecil ini. Oke, ini talinya. Ini bagusnya 2 depa guys. Jadi posisi tiang kita jauh, posisi di sana. Dari semak-semak sana kita pasang. Hewan ini paling sensitif sama tiang. Percaya nggak percaya kalian. Kalau tiangnya kelihatan belum tali, tiang duluan. Dia perhati, dia sudah balik, sudah berubah arahnya. Masalah tiang ini penting. Jadi jangan remehkan tiang. Nah, kita samarkan sedikit. Ini bekas kaki. Kita tutup bekas kaki kita tadi dari tempat lain. Nah, gitu. Jadi posisi ini bersih, tidak ada bekas potong, tidak ada bekas gali terhambur-hambur. Jadi sudah ori dia di sini. Kita oke, sudah puas. Oke, kita lanjut. Kira di sini kalau sampai sore nanti mungkin dia akan mati. Kita agak lebih cepat berangkat tadi, berangkat jam 5.